Saya yakin Anda tahu bahwa yogurt berasal dari susu. Tapi tahukah Anda bahwa bakteri juga merupakan bahan utama? Namun jangan khawatir, ini adalah bakteri baik dan sering disebut dengan probiotik usus. Anda memiliki ribuan jenis bakteri yang dengan senang hati hidup di dalamnya, yang tugasnya membantu pencernaan. Yogurt dianggap sebagai kendaraan yang baik untuk membawa lebih banyak bakteri ini. Sehingga dalam video ini, kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana yogurt dibuat. Pertama-tama, kita membutuhkan susu sebelum kita memulai langkah selanjutnya. Peralatan kita perlu sterilkan untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan dan mikroorganisme lainnya. Sekarang, kita siap untuk memulai. Susu dipanaskan sampai suhu antara 85-95 derajat Celcius selama 15-30 menit. Ini disebut dengan proses pasteurisasi dan juga dilakukan untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme lain yang secara alami ditemukan di dalam susu. Susu kemudian dihomogenisasi. Hal ini memecah tetesan lemak di dalam susu sehingga membuat mereka lebih kecil dan tetap tersuspensi di dalam yogurt. Setelah melewati sterilisasi, homogenisasi, kemudian kita akan memasuki tahap pendinginan. Campuran tersebut didinginkan hingga 40-45 derajat. Sekarang kita akan menambahkan bakteri pembuat yogurt khusus. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa selama proses yang kita lakukan, kita membunuh bakteri? Sebenarnya, bakteri yang kita gunakan ialah bakteri khusus, yaitu bakteri asam laktat. Bakteri ini merupakan dua spesies yang digunakan untuk membuat yogurt, Lactobacilli dan Streptococcus. Kedua bakteri ini sering disebut sebagai kultur starter bakteri yang memfermentasi susu dan mengubahnya menjadi yogurt. Bakteri ini mengubah laktosa, yang merupakan gula utama dalam susu, menjadi asam laktat. Bakteri ini juga mulai mencerna protein susu. Fermentasi membutuhkan waktu berjam-jam, dan selama waktu ini, campuran disimpan pada suhu optimal 40 sampai dengan 45 derajat Celcius. Bakteri dapat bekerja paling cepat karena fermentasi menghasilkan asam laktat. Jenis asam pH susu turun menjadi sekitar 4,4. Inilah mengapa yogurt alami memiliki rasa yang tajam dan asam. Saat kadar pH turun, susu akan mengeras menjadi yogurt mentah. Setelah pH turun juga menjadi rendah, bakteri asam laktat yang membuat yogurt juga berhenti bekerja, sehingga yogurt tidak menjadi terlalu padat. Penurunan pH juga menghentikan pertumbuhan bakteri jahat. Pemadatan terjadi karena protein mulai menggumpal. Koagulasi adalah ketika sesuatu yang cair berubah menjadi lebih padat. Pada saat ini, kita telah melewati fase sterilisasi, pasteurisasi, homogenisasi, fermentasi, dan koagulasi. Sekarang, campuran diaduk dan didinginkan hingga 5 derajat Celcius. Dan kita telah membuat yogurt tanpa rasa alami. Pada tahap ini juga, kita dapat menambahkan perasa dan buah, dan siap untuk dikemas dan dijual.